Hotman Paris untuk menjadi kuasa hukum dari Febri itu sudah tepat kalau dari pandangan Abang? Karena kan emang sudah tidak Iya. bisa sebenarnya ya Bang untuk ditolerir dengan kasus yang besar ini. Kalau dari dia sebagai seorang advokat, tentunya dia punya hak ya untuk menerima kuasa. Tetapi kan sekarang kan kita mesti uji, dia mesti jujur kepada dirinya sendiri. Apakah memang dia menerima kuasa ini, memang dia punya nurani, memang untuk melakukan pembelaan dan yakin bahwa memang Febri tidak bersalah. Karena sebelum dia terima kuasa itu, beberapa hari sebelumnya, dia justru mengatakan, oh ini harus diusut, harus begini, artinya setuju dengan apa yang dilakukan Polri. Nah kemudian tiba-tiba karena mendapat tawaran menjadi kuasa hukum, kemudian mengatakan bahwa apa yang dilakukan polisi salah, tidak mendapatkan izin dari presiden, semua orang dipersalahkan. Ini poin yang saya mau tegaskan bahwa Hotman Paris melakukan pembelaannya berlebih-lebihan, ya ngawur banget. Sebagai seorang advokat boleh seperti itu? Apa ini udah kelewat jauh untuk membela orang di sana? Kalau membela itu sih nggak salah. Tetapi nggak usah dia mengatakan bahwa pembelaan dilakukan itu adalah katakanlah gratis, pro bono, nggak bayar, karena kasihan gitu, ya, demi Pak Prabowo gitu. Nggak ada urusannya lah dengan Pak Prabowo, gitu. Sekarang saya katakan begini, kalau umpamanya Jaksa Agung hari ini, Kapolri hari ini, Panglima hari ini diganti, ada dampaknya, ada mungkin, ya karena itu adalah perebutan, siapapun mau jadi Jaksa Agung. Tetapi apa dampaknya? Sistem itu sudah berjalan di kejaksaan, sistem itu sudah berjalan juga di kepolisian, sistem itu sudah berjalan di TNI. Artinya kalau komandan-komandannya dicopot, itu juga tetap jalan, semua masalah bisa dijalankan dengan baik. Jadi nggak ada masalah saya pikir, jadi nggak usah diputar balik ceritanya. Kan jadinya banyak masyarakat yang menghujat Bang Hotman gitu, dari statement yang ibaratnya ngawur Bang. Ya udah pantas dihujat. Kenapa pantas dihujat? Karena memang statement seseorang advokat, apalagi advokat yang mengaku sudah senior, mengaku 40 tahun berprofesi sebagai advokat, tapi mengeluarkan statement-statement yang ngawur tadi ya, yang tidak mengacu kepada peraturan perundang-undangan, izin daripada presiden. Kemudian dari konferensi pers kemarin, apakah seorang advokat boleh melakukan pembelaan di media? Dia kalau melakukan pembelaan silakan di pengadilan. Bukan dengan mengatakan, ayo jumpa pers, kemudian dia membenarkan semuanya bahwa kliennya nggak menerimanya. Nanti itu siapapun nggak akan percaya yang ngomong begitu. Percaya deh, ya kan? Masyarakat kita nih sebenarnya udah paham, udah pinter, ya. Cuman ya kalah ini aja, kalah media aja gitu, kalah panggung aja untuk menyatakannya. Sementara dia seolah-olah kalau dia ngomong semua panggung mengenalkan dia, kan jadi seolah-olah dia benar gitu. Enggak lah, itu udah ngawur. Dan dari kemarin saya bilang, ya beberapa kemarin rekan-rekan media udah telepon ke saya, Bang, bagaimana tanggapan Abang? Ya mengenai konferensi pers. Saya udah katakan kemarin, bahwa laporkan segera dia, ya kan, ke Dewan Kode Etik, ke Dewan Kehormatan Advokat, di mana di Bernaung. Kalau memang sekarang bernaung di bawah DPN Pradi, laporkan ke sana, ya pelanggaran kode etik. Karena secara kode etik mengatakan bahwa lu nggak punya otak, ya kan. Sementara advokat adalah profesi terhormat, profesi yang nobil. Kemudian statement dia itu tidak menganggap atau menjatuhkan orang, itu sudah pelanggaran terhadap kode etik. Bisa dikenakan kode etik. Tetapi memang ya kawan ini kalau nggak dikejar, nggak bakalan mau gitu. Sekarang saya dengar keluar statement dari Dewan Pers, dia harus minta maaf, ya kan? Semoga aja dia mau. Kalau nggak mau, laporkan aja. Karena itu ada pelanggaran terhadap kode etik. Tinggal dilaporkan ke DPN tempat di Bernaung. Bisa juga dilaporkan secara pidana, karena itu pelanggaran juga secara pidana, ya kan? Meniadakan seseorang, ya kan? Mengatakan orang apa namanya tidak punya otak gitu, itu pelanggaran hukum gitu. Jadi itu bisa diproses gitu. Jadi saya senang hari kalau saya dengar bahwa Dewan Pers sudah memberikan statement bahwa dia harus segera minta maaf. Tapi kita juga nggak hanya sekedar minta maaf. Kalau saya dukung, pers segera aja masukin ya pengaduan kepada DPN tempat dia bernaung supaya diperiksa secara kode etik dan laporkan pelanggaran hukumnya kepada pihak kepolisian. Saya pikir begitu. Bang, ini kan netizen gak cuma menghujat, bahkan mengkuliti sampai ternyata terungkap membayar pajak dan lain-lain. Ternyata salah satu orang tidak taat pajak juga ya. Ya, kalau memang itu benar ya sangat miris ya.
dia yang mengaku punya properti, ya, mengaku punya ini mewah segala macam, tapi kewajibannya dia membayar pajak kepada negara belum dilakukan, itu kan juga pelanggaran hukum, bisa diproses. Jadi makanya saya bilang, ya nggak usah lah, ya kan. Jadi manusia tuh jangan sombong, ya kan, di atas langit masih ada langit. Yang pantas mengatakan saya orang kaya itu sebagai 9 naga itu kekayaannya udah ratusan triliun, tapi nggak pernah ngomong, ya kan, saya itu orang paling kaya gitu, nggak pernah ngomong begitu, dan nggak pernah jual-jual juga nama-nama presiden gitu untuk kepentingan dia pribadi. Hotman nggak usah ngomong jual-jual nama presiden. Kalau ngomong kenal nggak sama Prabowo, nih ini kenal sama Prabowo, ya kan, saya pelatih taekwondo pada waktu Pak Prabowo Komandan Batalion Linut 328 Cilodong. Bisa dicek nih, Pak Prabowo kenal saya nggak? Ya kan? Saya asisten dari Peter Tan yang dulu melatih di Cilodong 328. Jadi kalau masalah kenal, kenal. Ya, saya di Cendana lu melatih. Keluarga Cendana semua saya ngelatih lu taekwondonya gitu. Saya kenal semua sama mereka gitu. Tapi saya nggak pernah jual-jual nama gitu. Kalau kenal ngapain sih gitu ya kan. Tetapi ini kan sangat keterlaluan. Kalau dibilang kenal tapi tidak merugikan, nggak apa-apa juga, ya kan? Tapi dibilang kenal, kemudian membela seseorang yang notabene sudah melakukan pelanggaran hukum, kemudian dikait-kaitkan bahwa seolah ini jangan diapa-apain dulu. Ini kan orang kepercayaannya presiden segala macam. Di situ saya bilang kesalahan yang fatal. Justru kalau dia kesayangannya presiden, dia kepercayaannya presiden, dia nggak boleh melakukan korupsi terhadap hasil korupsi yang dikorupsi orang lain, pemalakan, ya, atau menggunakan salah menggunakan wewenangnya dia gitu ya kan. Itu adalah suatu pelanggaran. Nah, kalau menyangkut yang lain-lain lagi, saya pikir hujatan-hujatan lain, ya memang kawan ini memang kalau dihujat ya kita udah aminin aja, karena memang banyak hal-hal, ya. Ingat Hotman ya, kamu pernah diskors tahun 2022 ya oleh Pradinya Oto. Atas laporan siapa tuh? Nih yang laporin kamu nih, ya, ke Dewan Kehormatan Pradi. Ya, kamu dihukum skors 3 bulan karena tidak melakukan upaya mendamaikan seseorang yang lagi bermasalah secara hukum keluarga. Kamu diskors, tapi kamu nggak punya jiwa besar, ya kan? Waktu tingkat pertama kita dihukum, kita terima, kita banding. Dibanding, saya dibebaskan, Anda diskors, tapi Anda nggak punya jiwa besar, Anda pindah ke organisasi lain. Makanya sekarang dalam hal ini media atau pers yang merasa bahwa memang direndahkan itu adalah pelanggaran kode etik. Karena advokat harus menghargai, ya siapapun itu. Pers juga itu adalah teman kerja kita kan. Hotman Paris sama pers nggak jadi apa-apa kok, ya kan? Pers perlu berita, ya kan? Kemudian Hotman juga perlu panggung. Jadi harus saling menghargai gitu. Nah kalau ini tidak menghargai lagi, apa yang mau diharapkan dengan dia? Cuman sekarang media berani nggak, ya kan? Dalam situasi begini ya di boykot aja mestinya gitu loh. Jangan dikasih panggung lagi.